Bab 50. Pulau Ular yang Kacau. Setelah Kamandanu menjatuhkan lawan terakhir, dia menoleh ke sopir dan berkata, "Kemari dan bantu aku dengan menyeret sampah ini bersamaku." "Aku akan membantumu." Miranda bergegas. Wajahnya masih merah, rupanya. Kegembiraannya belum mereda, seolah-olah dia bertemu dengan Pangeran Kuda Putih, legendaris yang tiba-tiba turun untuk menyelamatkannya. Itu seperti mimpi, dan hal-hal terjadi terlalu cepat. Suharta sudah tenang. Dia diam-diam bersukacita tentang keputusannya yang benar dan selanjutnya memutuskan bahwa dia harus membangun hubungan yang baik dengan Kamandanu apapun yang terjadi. Dia mungkin murid dari beberapa guru seni bela diri kuno yang legendaris untuk semua yang dia tahu, meskipun dia mendengar bahwa ada beberapa keluarga seni bela diri kuno di Jakarta. Keluarga ini biasanya sangat misterius dan tidak akan muncul di dunia normal. Mereka juga tidak akan menjadi atlet. Namun, dari apa yang dia ketahui, beberapa keluarga akan memilih beberapa anggota elit untuk masuk ke Departemen Khusus Negara. Departemen-departemen ini hanya melayani negara. Dan bahkan beberapa pemimpin tidak memiliki hak istimewa untuk dilindungi oleh orang-orang ini. Kamandanu menatap Miranda dengan rasa ingin tahu yang berlari dengan penuh semangat dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Suasana hati wanita ini berubah begitu cepat, dia tidak berbicara dengannya dan hanya membawa dua preman pingsan ke dalam hutan. Sopir dan Miranda juga menyeret dua orang dan mengikutinya. Kamandanu membuang keduanya di hutan dan membawa dua lagi. Miranda melihat bahwa Kamandanu mengabaikannya dan sedikit kesal. Tetapi bahkan ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa mengikuti Kamandanu sambil menyeret seseorang. Akhirnya, sopir membantunya menarik yang itu. Melihat bahwa mereka bertujuh telah dibawa ke sini, Kamandanu memberitahu Miranda, "Kalian masuk ke dalam mobil dan tunggu aku sebentar, aku akan segera datang." Setelah Miranda pergi, Kamandanu menendang salah satu dari mereka. Orang-orang ini menghalangi jalan dan merampok orang yang lewat. Setelah dia menendang, mereka semua bangun. Kamandanu bertanya di mana markas mereka, dan menemukan bahwa itu sebenarnya di rumah pribadi tidak jauh. Juga, itu seperti yang dikatakan sopir, memang ada 13 orang sebelumnya, tapi sekarang hanya tersisa 7 orang. Pada awalnya, Kamandanu telah merencanakan untuk menghancurkan markas mereka ketika dia akan mencapai pusat kota Pulau Ular. Karena dia tidak ingin meninggalkan hal-hal yang belum selesai, tetapi karena tidak ada yang tersisa, dia tidak berencana untuk pergi lagi. Kamandanu membuang semua tubuh mereka ke aliran gunung. Ketika Kamandanu kembali ke jalan gunung, sopir dan Suharta telah membersihkan rintangan. Ketiganya sudah masuk ke mobil dan menunggunya. Di luar dugaan, tidak ada yang menanyakan kemana perginya para preman itu setelah masuk ke dalam mobil. "Saya tidak bisa mengambil uang ini. Anda mengusir preman, jadi Anda menyimpannya." Miranda memberikan uang 5 juta kepada Kamandanu. Kamandanu mendorongnya ke samping dan berkata, "Tidak perlu, kamu bisa menyimpan uangnya. Saya dipekerjakan oleh bos, dan dia sudah membayar gaji saya. Selain itu, temanmu membuangmu, jadi anggap itu sebagai kompensasinya." "HMPH, aku tidak mengenalnya." Hewan itu, Miranda masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Kamandanu baru saja menyuruh sopir untuk mulai mengemudi. "Tuan Danu, kami benar-benar beruntung memiliki Anda bersama kami kali ini. Jika bukan karena Anda, kami akan benar-benar berada dalam masalah kali ini." Suharta buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kamandanu. Kamandanu melambaikan tangannya dan berkata, "Bos, Anda terlalu sopan. Ini bukan apa-apa. Selain itu, ini yang kami sepakati di awal. Jika tidak, apa gunanya mempekerjakan saya?" Mendengar kata-kata Kamandanu, Suharta sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata, "Saya beberapa tahun lebih tua. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya saudara." "Ini kedengarannya bagus." Kamandanu mengangguk setuju. Ketika Miranda menanyakan nama Danu dari Suharta, dia merasa nama ini agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Wartawan Miranda,
Pulau Ular adalah kota perbatasan. Itu adalah salah satu tempat paling kacau. Mengapa kamu datang ke sini? Suharta menoleh dan bertanya. Itu karena saya mendengar bahwa kebanyakan orang telah hilang setelah pergi ke Pulau Ular, jadi sekarang saya ingin pergi untuk melihat sendiri. Jika saya tidak bertemu kalian, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya benar-benar berterima kasih. Kamandanu tertawa sendiri. Jurnalis perempuan ini terlalu naif. Dia terlalu terbiasa tinggal di kota besar sehingga dia pikir jika dia hanya mengambil lisensi jurnalisnya, para preman itu akan menyerah begitu saja. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kamandanu tidak berbicara. Dia hanya melihat sekeliling dan menikmati pemandangan itu. Ada hutan liar di mana-mana dan sangat sedikit orang yang sempurna untuk bersemedi. Suharta dan Miranda sementara itu terlibat dalam percakapan panas, namun Miranda melirik Kamandanu dari waktu ke waktu. Namun, melihat bahwa Kamandanu tidak memiliki keinginan untuk berbicara dan sepertinya sedang bermeditasi, dia mengabaikan pikiran untuk berbicara dengannya. Setengah jam kemudian, Audi melaju ke sebuah kota yang setengahnya dijaga ketat dan tampak seperti benteng. Ini pusat kota di Pulau Ular. Kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi kita hanya bisa pergi besok. Wartawan Miranda, bagaimana denganmu? Apakah kamu ikut dengan kami? Bahkan sebelum Miranda bisa menjawab, dia melihat dua kelompok orang berkelahi di depan mereka. Mereka semua memegang senjata seperti tongkat, pisau, dan sebagainya. Dalam waktu singkat, beberapa orang yang berlumuran darah jatuh ke tanah, mengerang dan berteriak. Namun, setelah waktu yang lama, sekelompok individu yang tampak seperti polisi datang. Dan orang-orang yang berkelahi dengan gila-gilaan ini pergi begitu saja sambil membawa yang terluka pergi. Anehnya, polisi tidak mengikuti mereka dan langsung kembali ke apa yang mereka lakukan. Jantung Miranda berdegup kencang saat dia melihatnya. Dia tidak berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi di depan umum yang memberinya kebangkitan yang mengejutkan dari pikirannya yang sebelumnya. Aif. Aku pikir aku akan tinggal bersama paman. Miranda tidak lagi berani menjadi jurnalis heroik sendirian dan memilih untuk tinggal bersama mereka tanpa ragu-ragu. Bab 51. Dokter Ajaib Surabaya. Berhenti di depan sebuah rumah batu yang menurut Kamandanu menarik karena desainnya yang unik. Itu memiliki bentuk setengah lingkaran yang terlihat mirip dengan tenda. Dan meskipun ada banyak jendela, mereka dipasang erat di antara batu-batu di dinding. Suharta tidak membiarkan sopir dan Miranda masuk bersamanya dan hanya meminta Kamandanu untuk mengikutinya. Ruang di dalam ruangan itu tidak kecil. Ada lebih dari 20 orang di dalamnya, dan masing-masing dari mereka tampak ganas karena dikelilingi oleh aura pembunuh. Selain dua pria bersenjata dan pria berambut panjang yang duduk di atas dengan wajah penuh keganasan, semua orang memiliki pedang atau pisau yang dibuat khusus. Melihat Suharta dan Kamandanu masuk, dua pemuda yang tampak garang mencoba untuk mencari masalah pada Kamandanu dan Suharta. Sebelum pemimpin berambut panjang itu bahkan mengatakan apapun, namun ketika keduanya mendekati Kamandanu, Kamandanu meraih satu dengan masing-masing tangan dan melemparkannya ke samping seperti ayam yang tidak berbahaya. Keduanya terlempar langsung keluar pintu seperti bola meriam. Melihat ini, semua orang di ruangan itu mengangkat pedang di tangan mereka. Menunggu perintah dari pria berambut panjang di atas, pria yang duduk di kursi atas melihat Kamandanu membela diri dengan mudah. Dan keterkejutan melintas di matanya, namun dia segera mengatasinya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tidak impulsif. Setelah beberapa saat, dia hanya berkata kepada dua orang di sampingnya, "Kalian berdua pergi dulu, tetap di belakang." Pada saat ini, hanya ada Suharta dan Kamandanu di ruangan itu, bersama dengan pria berambut panjang dan dua bawahannya. Pemimpin itu tahu bahwa pemuda ini jelas seseorang yang tidak boleh diganggu. Pria berambut panjang itu memandang Suharta dan memberi salam. "Bos, senang bertemu denganmu. Bolehkah saya bertanya siapa ini?" Dia
Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati saat dia menoleh ke arah Kamandanu. Bos, jangan khawatir, dia adalah temanku. Dia tidak suka banyak bicara dan hanya takut terjadi sesuatu padaku. Jadi dia ikut. Saya sudah membawa barang yang Anda cari. Bagaimana dengan Anda, bos? Bos berambut panjang itu menatap Kamandanu dengan cermat sekali dan mengambil kotak kayu dari tas kulit. Begitu kotak kayu dikeluarkan, Kamandanu merasakan energi spiritual yang tidak biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang normal. Mata Kamandanu berbinar. Dia memiliki insting bahwa benda ini akan berguna baginya. Tunjukkan barangmu dulu. Pria berambut panjang itu memegang kotak kayu dan menatap Suharta, sebelum Suharta bisa berbicara. Kamandanu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kotak kayu dari pria berambut panjang itu terbang dengan sendirinya dan mendarat tepat di tangan Kamandanu. Ini segera membuat pria berambut panjang itu ketakutan. Dan dia berdiri dengan tiba-tiba, namun ekspresi terkejutnya segera disembunyikan. Sekarang, matanya tidak hanya menatap Kamandanu dengan cermat, tetapi juga dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Bukan hanya pria berambut panjang itu, tetapi dua orang lain di belakangnya, serta Suharta yang menatap Kamandanu dengan tidak percaya. Kemampuan mutan apa ini? Dia hanya melambaikan tangannya dan mampu meraih sesuatu dari jarak 6 hingga 7 meter. Kamandanu tidak terganggu oleh mata terkejut di sekelilingnya. Dia hanya meraih tangannya dan membuka kotak itu. Dan di dalamnya, ada sepotong akar hitam. Saat Kamandanu mengambilnya, gelombang spiritual samar memancar darinya. Anggur hati ungu. Kamandanu segera mengerti bahwa ini adalah bagian dari akar anggur hati ungu. Melihat ini di bumi mengejutkan Kamandanu karena itu adalah tanaman spiritual. Dan dia tahu bahwa energi spiritual di bumi langka. Dia sudah terkejut ketika dia menemukan rumput hati perak. Apalagi bagian anggur hati ungu ini. Sayangnya, hanya ada jumlah kecil ini, jika saja ada lebih banyak. Saudara Danu, kamu, Suharta sangat terkejut dengan kemampuan telekinetik Kamandanu sehingga dia tergagap saat mencoba memahami apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Kamandanu mampu mengalahkan banyak musuh dengan cepat hanya dengan dirinya sendiri yang berarti. Di mata Suharta, dia memiliki kemampuan yang hebat, namun, kekuatan telekinetik ini tidak bisa lagi disebut sebagai kemampuan hebat, ini terlalu luar biasa. Saudara Su, hal ini akan berguna bagi saya. Saya ingin tahu apakah Anda mau menjualnya ke Sata. Namun, jika sudah puluhan juta, Kamandanu akan mengabaikannya. Meskipun benda ini dapat ditemukan dengan mudah di alam pendekar, kemungkinan menemukannya di bumi sangatlah kecil. Jika bukan karena keberuntungannya, dia tidak akan dapat menemukannya dalam hidupnya. Suharta sepertinya tidak kembali ke dunia nyata dari tindakan Kamandanu beberapa saat sebelumnya. Sekarang, dia mendengar kata-kata Kamandanu yang segera membangunkannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Karena saudara Danu menyukainya, maka ambil saja. Akar ungu gelap ini memang jarang terlihat. Saya hanya berhasil menemukannya di Pulau Ular, dan hanya potongan kecil ini." Suharta mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya kepada bos berambut panjang itu. "Ini ceknya, ambillah." Bos berambut panjang itu bereaksi dan segera berjalan di depan Kamandanu, memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, "Saya Broto, sekarang, saya adalah pemimpin dari geng kecil. Bolehkah saya menanyakan nama kakak yang terhormat?" Dia sudah tahu bahwa Kamandanu bukan orang biasa dan ingin membuat koneksi dengannya, meskipun Kamandanu jelas lebih muda darinya. Dia masih memanggil Kamandanu, "Kakak." Kamandanu menatap pria berambut panjang ini. Dia bertanya-tanya di mana dia mendapatkan tanaman ini dan berencana untuk menanyakannya nanti. Selain itu, dia telah memutuskan untuk tinggal di Pulau Ular untuk jangka waktu tertentu, jadi perlu memiliki hubungan yang baik dengan ular lokal di sini. "Saya Danu, saya berencana untuk tinggal di Pulau Ular ini untuk jangka waktu tertentu." Bagus. Jika kakak Danu perlu berurusan dengan hal-hal sepele, datang saja padaku, Broto. Saya akan memberikan akar ini sebagai hadiah ucapan untuk kakak Danu. Saudara Suharta, maaf, tolong ambil kembali cek ini.
Broto mengembalikan cek itu ke Suharta. Suharta mengembalikan cek itu ke Broto. Kami sudah menyetujui ini hadiah saya untuk saudara Danu. Bagaimana saya tidak bisa membayarnya? Melihat keduanya bertengkar, Kamandanu melambaikan tangannya dan berkata, "Bos Broto, ambil saja ceknya, kamu punya banyak saudara, dan kamu membutuhkannya untuk pengeluaran. Ngomong-ngomong, Saudara Su, apa yang kamu butuhkan untuk akar ungu gelap ini?" Suharta menghela nafas dan berkata, "Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ketika putra saya berusia 8 tahun, dia tiba-tiba sakit yang membuatnya cacat mental selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu berapa banyak rumah sakit yang pernah saya kunjungi dan berapa banyak spesialis yang saya temui, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu bagaimana cara merawatnya. Sampai beberapa ahli pengobatan tradisional mengatakan kepada saya untuk menggunakan akar ungu gelap untuk membuat minuman untuk diminum setiap hari selama 3 tahun. Dan itu mungkin menyembuhkan masalah. Saya menggunakan banyak cara sampai akhirnya saya mengetahui bahwa Bos Broto memiliki bagian di sini, jadi saya bergegas ke sini. Awalnya, paman besar saya melihat seorang dokter ajaib di Surabaya. Tetapi ketika saya berjalan ke sana, dokter itu telah menghilang. Kupikir jika dokter ajaib itu bisa menyembuhkan penyakit pamanku, maka dia pasti bisa menyembuhkan penyakit anakku. Sayangnya, aku tidak cukup beruntung. Lebih jauh lagi, akar ungu gelap ini belum tentu menyembuhkan penyakit anak saya. Tidak masalah jika saudara Danu mengambilnya." Surabaya, Kamandanu mengulangi untuk memastikan dia tidak salah dengar. Dia berpikir bahwa karena dia baru saja datang dari Surabaya, mungkin Suharta sedang berbicara tentang lelaki tua yang dia selamatkan terakhir kali. "Ya, Surabaya. Paman bertemu dokter ajaib itu di rumah sakit. Paman besar saya menderita penyakitnya selama bertahun-tahun. Dan banyak spesialis membuat kesimpulan yang sama. Namun, dokter ajaib itu masih berhasil menyelamatkan paman besar saya, sayangnya. Itu adalah keberuntungan surgawi untuk bertemu dengannya sekali. Terlalu sulit untuk menemukannya lagi," kata Suharta, sambil melihat ke bawah dengan murung. Sementara itu, Kamandanu sudah yakin bahwa dokter ajaib yang dia bicarakan ini tidak lain adalah dirinya sendiri.